Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di PPC Klub di podcast kami. Semoga apa-apa yang kami berikan selalu bermanfaat bagi kita semua. Amin. Yang penting kita baca. Sekarang ini kita bertemu dengan wartawan televisi yang senior ini. Beliau adalah si Jerry Faisal ya. Gusri Faisal dari Metro TV. Ini sangat luar biasa ini. Kita udah lama nggak ketemu, udah 1 tahun lebih. 2 tahun bukan lah. Udah lama nggak ketemu ya. Bagaimana? Sehat? Pak? Alhamdulillah. Oke. Ini yang sangat luar biasa ini. Ketemu dengan reporter Metro TV. Ini luar biasa. Biasanya kita sampai di Jakarta, sekarang di Bukit Tinggi ada. Di Bukit Tinggi ada. Kontributornya ada. Pak Jar, iya, sekarang ini kan zaman pilkada, tentu suasana politik sekarang ini sangat luar biasa, ya. Pasti ya kan. Ada 4 paslon di Bukit Tinggi, tentu berbeda-beda karena berbeda caranya di lapangan gitu. Kira-kira yang 4 ini pandangan Pak Jar itu gimana itu? Ya, berarti kita cerita pilkada nih ya. Pilkada. Iya, pilkada. Baik, terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini saya ditemani oleh Pak Roni. Pak Roni ini adalah termasuk wartawan senior juga di Bukit Tinggi. Hari ini kita berbicara tentang tema tentang pilkada, pemilihan umum kepala daerah. Iya. Betul bahwa kita sebentar lagi akan menyongsong pemilihan umum kepala daerah 2024. Kalau di khususnya di Bukit Tinggi kan pemilihan wali kota. Iya, betul. Ada 4 pasangan calon wali kota. Iya. Pertama adalah Marfendi ya. Iya. Kemudian Marfendi berpasangan dengan Fauzan Hafiz. Iya. Yang nomor urut 2 Noverta sama Bapak Reza. Iya. Kemudian di urut 3 Erman Sapar sama sini ya. Eldo Aura. Ya. Dan terakhir nomor urut 4 itu Inya Kito, Ramlan Nurmatias sama Bapak Ibnu Buya kata orang. Jadi tentunya kita sebagai masyarakat dan sebagai wartawan kita harus berkontribusi ya bagaimana mewujudkan pemilihan umum ini jujur, adil dan bermartabat itu dengan cara kita tidak berpihak. Iya. Kalau masyarakat tentunya atau tim pasangan tentu mereka mempunyai program ya. Kalau kita media tentunya terikat kepada undang-undang ya, undang-undang pers ya nomor 40 itu bahwa wartawan itu sebaiknya itu adalah agar tidak terpengaruh independensinya, netralitasnya lebih baik, tidak berpihak ya. Tapi kalau seandainya kita tidak tertutup kemungkinan juga ya Pak Roni ya, ada teman-teman kita yang bergabung dengan tim, tapi itu kan tidak bisa kita larang ya, karena memang itu hak dari seorang hak warga negara yang harus kita hormati. Mungkin masuk ke dalam tim ini mungkin bukan wartawannya ya, tapi medianya yang kerjasama mungkin ya. Perlu juga kita luruskan itu Pak Jar. Betul ya. Jadi sebenarnya kan kita ada beberapa elemen ya, ada elemen kita sebagai jurnalis, pelapor beritanya, kemudian ada di sini kerjasamanya gitu ya. Jadi kemitraan dengan mitra bisnis tentu ini juga pertimbangan. Kalau saya pikir di Bukit Tinggi ini umumnya media sudah banyak ya, ada media televisi, ada media cetak, koran, ada media online, ada media radio. Pokoknya luar biasa di Bukit Tinggi. Pokoknya euforianya tinggi. Bahkan sekarang media Facebook pun ada gitu. Iya. Justru yang viral itu kan di media sosial, ada Facebook, Instagram ya kan, di TikTok sekarang sudah mulai banyak. Oke. Tadi saya menangkap Pak Jar. Itu tadi Pak Jem bilang itu ada inyek kita. Itu bagaimana itu? Ini yang kecil ini ya, sangat pertanyaan bagi kita dari seorang wartawan itu kan harus kritis. Itu. Bagaimana tanggapan Pak Jar juga seorang wartawan ini kan? Iya, jadi konotasi yang saya sampaikan tadi itu kita itu kan mengakhiri sebuah kalimat ya. Artinya enggak inyek kita, tapi bapak kita dari nomor 1 sampai ke bawah. Oh gitu. Jadi semuanya kita sebagai wartawan itu harus kritis ya, melihat sesuatu dan itu layak untuk dipertanyakan ke tengah publik gitu. Kenapa berbicara seperti itu? Tapi yang penting di satu sisi kita harus juga netral juga. Jangan kemudian kita kata orang
kondisi wartawan ini Berarti gimana bisa jadi nanti mata-mata atau kemana itu? Nah, kalau kayak itu. Iya, susah juga kita itu kan, bisa disebut mata-mata juga gitu. Pak Roni pura-pura nggak tahu juga. Mungkin Pak Roni saya bertanya juga. Enggak, satu lagi. Iya. Ini pandangan Pak Jerry itu bagaimana gitu kan, dan nanti baru dari kita gitu. Boleh. Kan ada 4 nih, Ya. 4 paslon ini yang maju. Ya. Kalau dilihat di media sosial itu kan ada 2 paslon itu yang saling aktif gitu kan. Ya. Nah, kalau yang 2 ini bagaimana tanggapan Pak Jer? Padahal yang 2 ini adalah pendatang baru satu dari independen. Apakah ini akan melaju kencang ya nanti itu kemana itu dengan ini saling adu argumen itu media sosial. Yang 2 ini bagaimana itu? Ya, kalau kita melihat perjalanan sampai sekarang ini kan kita melihat lebih dominasi kampanye media sosialnya itu adalah tiga pasangan. Satu pasangan kita belum terlihat ya. Cuman pergerakannya sudah mulai nampak bahwa sudah mulai ada follower, sudah mulai ada komentar berkaitan dengan apa kegiatan-kegiatan, termasuk tadi gitu kan, ada salah satu calon yang kemudian 2 calon yang sama-sama ke pasar tadi kan. Kita berharap tadi ada sebuah pertemuan tadi kan. Jadi ini momennya kalau wartawan ini yang kita ambilnya, bagaimana mereka 2 pasangan calon ini bertemu dan kemudian timnya ketemu, apakah mereka itu masih menghormati atau masih melihat kompetisi ini sehat atau tidak, kan di situ kita bisa lihat. Kalau media sosial saya lihat mereka menggunakan platform TikTok juga ya. TikTok biasa, ternyata TikTok pasarnya itu adalah generasi muda kan. Generasi muda ini kan, kita kalau orang tua kebanyakan mereka hanya kadang-kadang mungkin lebih lebih banyak mereka lebih memakai platform lama, misalnya Facebook, Instagram. Sekarang sudah ada platform baru TikTok itu kan, tidak semua orang punya aplikasi atau handphone yang bisa memadai. Tapi kita lihat apresiasi juga kepada calon itu. Yang penting mereka itu kan berkontribusi atau memberikan gambaran agenda program bagaimana Bukit Tinggi ke depan. Menurut Pak Roni gimana nih Bukit Tinggi ini ke depan nih? Apakah memang Bukit Tinggi perlu pembangunan berkelanjutan atau pembangunan yang sifatnya perlu infrastruktur sehingga ada betul-betul kemajuan menurut Pak Roni? Oke, siap. Terima kasih Pak Jar. Itu pandangan tadi itu berdasarkan 4 paslon ini itu kemana nih? Ya. Pandangannya? Ya, terhadap 4 paslon ini mana yang akan memajukan Kota Bukit Tinggi ke depannya kira-kira? Atau mana? Kalau saya lihat kalau kita melihat ke salah satunya, mungkin kita harus menginventaris satu-satu ya. Mereka pasti punya program unggulan. Kalau saya melihatnya keempatnya punya program yang bagus, tapi yang mana yang lebih bagus nanti itu rahasia. Itu masing-masing bagaimana kita melihat dari sudut pandang di mana gitu. Ya, kalau saya melihat dari sudut pandang media ya, wartawan jurnalisnya. Kalau saya melihat itu di segi kancah politik Pak Jer ya, bukan itu dari medianya, itu di kancah politik kita lihat yang 4 ini semua yang terbaik. Kalau tidak yang terbaik, tidak mungkin beliau maju ke tempatnya. Di satu sisi dia mempunyai kelebihan dan di satu sisi juga mempunyai kekurangan. Tapi bagaimana menciptakan Kota Bukit Tinggi ini ke depan menjadi kota yang lebih maju. Lebih maju, baik masyarakatnya, ekonominya akan ditingkatkan dalam segi UMKM-nya nanti. Pasti itu. Usaha ya kan? Masyarakat juga harus diperhatikan juga. Ya, tapi kalau di segi politik saya lihat ya, itu seperti yang dikatakan tadi, ada 2 paslon yang saling bermunculan baik di medsos atau ya. Itu kan. Tapi kalau pandangan saya tuh di segi politik, anda yang 2 ini pandai memainkan yang 2 ini, dia bisa akan maju di atas. Dia akan menjadi maju. Uji cobanya di situ kan, bagaimana dia melalui sebuah proses itu kan. Kalau dia dikritik, bagaimana dia menjawab kritik. Bagaimana menjawab kritikan. Ketika dia ada program, bagaimana ada yang menjawab program yang lain. Jadi diharapkan juga kepada paslon-paslon ini mungkin saya lihat itu kadang-kadang saling menyerang Pak Jar ya. Kalau lebih bagusnya itu saling menegakkan lah gitu. Intinya terangkan lampu kita, jangan padamkan lampu orang lain. Itu yang perlu ya kan. Mari kita ciptakan pemilihan umum yang jujur, adil gitu ya, aman gitu ya. Dan berdusana kan.
Terima kasih sahabat semuanya. Mungkin itu sekilas bincang sore ini terkait tentang Pilkada 2024. Semoga Bukit Tinggi ke depannya menjadi pemimpin, mendapatkan pemimpin yang baik, yang berkualitas, yang bisa membangun kota Bukit Tinggi. Saya Roni Novendra. Saya Jerry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.